Iran akhirnya meluncurkan rudal hipersonik Fatah 1 ke Israel pada Rabu 18 Juni dini hari waktu setempat. Saat peluncuran perdana, spanduk besar terpasang di Teheran bertuliskan 400 detik menuju Tel Aviv. Media pemerintah Iran Tasnim mengonfirmasi keterlibatan rudal hipersonik Fatah 1 dalam serangan hari ini. Disebutkan bahwa rudal tersebut melakukan manuver hingga berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Rudal hipersonik Fatah 1 melaju dengan kecepatan hingga 15 kali kecepatan suara. Dengan jarak Teheran ke Tel Aviv yang mencapai 1.700 km, rudal ini hanya butuh waktu 400 detik atau sekitar 6 menit saja. Namun militer Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal yang diluncurkan oleh Iran. Kebakaran sempat dilaporkan terjadi di Israel bagian tengah yang menghanguskan 20 mobil. Media The Times of Israel menyebut peristiwa itu disebabkan oleh puing-puing yang jatuh selama intersepsi, bukan karena dampak langsung. Namun Iran meyakini bahwa Israel sengaja menutupi kekalahan dengan membatasi informasi atau pemberitaan yang beredar. Pecahnya perang antara Israel dan Iran telah mengancam keselamatan jutaan orang yang tinggal di negara tersebut, termasuk keluarga para diplomat Rusia yang pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tel Aviv. Duta Besar Rusia untuk Israel, Anatoly Viktorov, mengatakan anak dan istri para diplomat berangkat pada Selasa 17 Juni lewat Mesir untuk pulang ke Moskow. Tidak jelas kapan mereka akan kembali ke Tel Aviv, mengingat Iran dan Israel masih saling serang. Viktorov bahkan membuka peluang bagi kedutaan Rusia untuk pindah ke lokasi aman, namun tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa serangan Israel yang terus berlanjut terhadap Iran berisiko menjerumuskan dunia ke dalam bencana. Moskow menganggap Israel telah melakukan tindakan ilegal karena menargetkan fasilitas nuklir Iran pekan lalu. Rusia sendiri meyakini bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan sipil, bukan mengarah pada pembuatan bom atom. Iran mengklaim telah berhasil menembak jatuh 28 pesawat Israel dalam 24 jam terakhir, termasuk pesawat tak berawak atau drone Hermes milik Zionis di Provinsi Isfahan. Media pemerintah Iran Tasnim merilis video penampakan drone Israel yang jatuh pada Rabu 18 Juni. Drone tersebut tergeletak di tanah lapang dengan kondisi rusak. Militer Iran menuduh Israel menggunakan drone tersebut untuk mengumpulkan informasi rahasia. Namun saat menjalankan misi di Provinsi Isfahan, drone terdeteksi dan langsung ditembak jatuh. Israel telah mengonfirmasi jatuhnya drone di Iran berjenis Hermes 900 Koshav. Senjata ini diproduksi oleh Elbit Systems yang dirancang untuk misi taktis seperti pengintaian dan pengawasan. Bagi Israel, drone ini sangat berharga karena harga satu unitnya mencapai 10 juta US dollar atau sekitar 163 miliar rupiah. Selain itu, Iran juga menembak jatuh drone Israel lainnya di Hamadan. Foto yang dirilis media pemerintah memperlihatkan senjata itu hangus di tanah. Rusia memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak memberikan bantuan militer secara langsung kepada Israel untuk menyerang Iran. Peringatan ini muncul di tengah isu bahwa Pentagon mengirim pesawat tanker hingga kapal induk tambahan ke Timur Tengah. Dalam keterangan resminya pada Rabu 18 Juni, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menilai tindakan Amerika Serikat dapat mengganggu situasi di zona perang. Saat ini, Moskow sedang berkomunikasi dengan Israel dan Iran untuk mencari jalan keluar atas konflik yang sedang berlangsung. Menurut majalah Military Watch, Amerika mengirim lebih dari 30 pesawat tanker pengisian bahan bakar udara melintasi Atlantik menuju Timur Tengah. Media tersebut menggambarkan bahwa hal itu dapat menandakan keterlibatan Amerika yang lebih luas dalam konflik Israel-Iran.
Data dari Maritime Traffic juga menunjukkan bahwa kapal induk USS Nimitz bergerak menuju zona perang. Sedianya kapal tersebut hendak berlabuh di Vietnam, namun mendadak meninggalkan Laut Cina Selatan lebih awal. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Hanoi telah diberitahu soal pembatalan tersebut karena situasi darurat. Angkatan Udara Israel sebenarnya memiliki beberapa pesawat tanker, namun jumlahnya tidak mendukung jumlah jet yang dikirim ke Iran. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menyatakan dengan tegas bahwa negaranya tidak akan menyerah. Pernyataan ini disampaikan Khamenei merespon seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Iran menyerah tanpa syarat dalam perang melawan Israel. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada Rabu 18 Juni, Khamenei menyebut orang cerdas pasti paham dengan karakter bangsa Iran. Sejarah telah mencatat bahwa Iran dikenal sebagai bangsa pemberani sehingga mustahil untuk menyerah. Khamenei lantas memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak terlibat dalam perang. Menurutnya, setiap intervensi militer dari Pentagon pasti akan berakibat pada kerusakan dahsyat. Ini adalah pernyataan publik pertamanya sejak Jumat lalu ketika ia menyampaikan pidato yang disiarkan oleh media pemerintah tak lama setelah Israel memulai perang. Serangan terus berlanjut hingga saat ini dan muncul kekhawatiran bahwa Amerika segera bergabung. Lewat unggahan di Truth Social miliknya, Trump mengaku kesabarannya terhadap Iran kian menipis. Menurutnya, Amerika bisa saja dengan mudah menghabisi Khamenei, namun memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Secara hitungan terus-menerus saya kira sangat berat juga ya bagi Israel untuk mengalahkan Iran karena potensi ya serangan baliknya juga sangat kuat dan resikonya sangat tinggi ya. Israel kan inginnya kemudian segera melumpuhkan ya kekuatan Iran, tapi kan itu tidak bisa dilakukan kecuali atas bantuan dari Amerika. Jadi satu-satunya negara yang bisa ya, melakukan serangan secara cepat yang lebih masif ya menghancurkan fasilitas Iran nampaknya adalah Amerika, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Israel. Apakah kemudian ya Amerika terutama Trump ya mau mengambil resiko itu, karena kalau kemudian Amerika terlibat secara langsung bisa saja kemudian akan memantik ya negara lain ya termasuk juga Rusia ya, walaupun ya telah kalah di Suriah, tetapi bisa saja ada komitmen Rusia terhadap Iran ya berkaitan dengan upaya untuk menghadapi Amerika apabila kemudian Amerika menunjukkan keterlibatannya. Baik, tapi apakah Anda melihat ada peran dari Rusia maupun negara lain seperti Korea Utara dalam konflik ini terhadap Iran? Kita kan tahu bahwa Rusia merupakan sekutu dari Iran selama ini. Ya, apabila itu kemudian berkembang ya sedemikian rupa ya ketidaksukaan ya terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Amerika di dunia internasional melalui invasi militer dan saat ini kepada Iran, dan itu dianggap sebagai red line ya yang tidak bisa ditoleransi ya, bisa saja kemudian sekutu mereka masuk ya bersama Iran guna mencegah Amerika semakin memperluas ya invasi operasi militer yang itu bisa berdampak kepada kejatuhan Iran. Jadi pasti Iran juga akan melakukan segala upaya ya untuk mempertahankan diri, termasuk juga meminta bantuan dari luar Iran. Iran mengklaim berhasil menguasai dan mendapat kendali penuh atas langit Israel. Klaim tersebut muncul setelah Iran meluncurkan serangan rudal besar-besaran ke Tel Aviv pada Rabu 18 Juni dini hari waktu setempat.
Iran melalui media pemerintah Tasnim mengatakan serangan kali ini merupakan yang paling berat dan paling merusak. Bukan soal berapa banyak rudal yang diluncurkan, namun karena keterlibatan rudal hipersonik Fatah 1. Iran mengklaim rudal tersebut melakukan manuver hingga berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Akibatnya, tempat perlindungan bom terguncang beberapa kali dan penduduk Israel tak berdaya melawan Iran. Namun militer Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal yang diluncurkan Iran. Kebakaran sempat dilaporkan terjadi di Israel bagian tengah yang menghanguskan sedikitnya 20 mobil. Media The Times of Israel menyebut peristiwa itu disebabkan oleh puing-puing yang jatuh selama intersepsi, bukan karena dampak langsung. Namun Iran meyakini bahwa Israel sengaja menutupi kekalahan dengan membatasi informasi atau pemberitaan yang beredar. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak membantu Israel menyerang Iran. Jika peringatan itu dilanggar, maka Iran akan membalasnya dengan kekuatan dahsyat. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada Rabu 18 Juni, Khamenei mengatakan Amerika harus tahu bahwa setiap intervensi militer akan dibalas dengan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ia pun menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah menyerah melawan Israel. Pernyataan Khamenei sekaligus menjawab ultimatum dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lewat unggahan di Truth Social miliknya, Trump mengaku kesabarannya dengan Iran semakin menipis. Menurutnya, Amerika bisa saja dengan mudah menghabisi Khamenei, namun memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sebagaimana diketahui, Israel mendapat dukungan dari Pentagon dalam melawan berbagai ancaman di Timur Tengah. Namun saat Israel menyerang Iran pada Jumat pekan lalu, Amerika mengaku tidak terlibat karena serangan itu dilakukan secara sepihak untuk membela diri. Kini, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Pentagon segera bergabung perang mulai terlihat. Mulai dari adanya laporan soal pengerahan pesawat tanker hingga kapal induk tambahan ke Timur Tengah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.